Ini adalah isu ke-15 dari Absolute Batman. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Di sebuah pulau, Absolute Joker dengan jet pribadinya terlihat datang membawa tas penuh senjata dan terlihat ingin berburu. Di sisi lain, karena mereka sudah mengalahkan Bane, Alfred memutuskan memberitahu Bruce soal pemilik dari Arkham, tapi meski dia sudah mengejarnya selama 3 tahun, Alfred masih belum tahu pasti mana cerita yang benar dan mana yang bukan, karena beberapa hal sepertinya benar dan beberapa hal lain sama sekali tidak masuk akal. Bruce pun menanyai seperti apa, yang dijawab Alfred kalau orang ini memiliki ratusan pulau di seluruh dunia yang dia biarkan begitu saja, tidak dibangun apa-apa, tapi dia menghabiskan miliaran dolar di sana. Dan setiap tahun, orang ini mengunjungi pulau-pulau itu beberapa kali, yang ditanya Bruce untuk apa, dan inilah yang Alfred tidak tahu, tidak ada yang tahu pasti apa yang orang itu lakukan, satelit tidak menangkap aktivitas apapun, dan teorinya, orang ini suka berburu. Tapi yang pasti, pria berjas putih ini sangat misterius dan tidak pernah tertawa. Mendengar ini, Bruce menyuruh Alfred melewatkan hal yang menurutnya benar dan ceritakanlah apa yang dia percaya. Alfred pun mulai menceritakan kisahnya yang dimulai pada tahun 1888 ketika film pertama kali diciptakan, di mana buyut dari sang pria, yaitu Joseph Grimm the First atau Jack, diceritakan tumbuh sebagai yatim piatu di Gotham dan menjadi badut untuk hidup. Orang-orang mengatakan kalau Jack ini sangat terampil, suara tawa selalu menggema berkat aksi Jack, namun tidak ada satupun orang yang pernah melihat Jack tertawa. Ketika reputasinya meningkat, Jack mulai tampil di teater dan uang hasil tampilnya itu dia belikan sebuah teater yang diberi nama Just Kidding atau JK. Dan dari situ, Jack mulai berinvestasi di film-film bisu, mendanai film-film besar, dan meski persaingannya sangat ketat di sana, tapi Jack selalu berhasil karena cuma dia yang bisa membuat orang-orang tertawa dengan keras. Ketika umurnya 40, Jack the First akhirnya sangat kaya sampai masuk ke grup-grup elit di kota Gotham. Bahkan katanya, Jack dengan orang-orang berpengaruh di dunia memiliki jadwal pertemuan rutin untuk membahas pendanaan kesehatan dan kemajuan negara. Tapi meski begitu, Jack tidak suka menjadi pusat perhatian, tidak ada satupun interview ataupun foto dengannya, nyaris tidak ada dokumen soalnya, dan keberadaannya lebih banyak terlihat lewat pertunjukannya serta kegiatan amalnya. Jack sangat terkenal sebagai filantropis, tapi namanya tidak pernah ditulis dimanapun, meski dia adalah donatur rumah sakit, donatur museum, sampai donatur universitas. Dia juga sangat peduli pada anak-anak, mengingat dia punya masa kecil yang sulit, dan Jack juga punya moto, yaitu hidup seperti badut yang meninggalkan tawaan. Di berkasnya, Jack tewas di tahun 1938 dan dikuburkan di pemakaman keluarganya. Dedikasi Jack ini berlanjut sampai ke anaknya, yaitu Jack Grimm II, yang mengekspansi bisnis keluarga sampai ke seluruh dunia, yang akhirnya menjadi salah satu investor awal di televisi. Dan sama seperti ayahnya, Jack II juga merupakan filantropis. Perusahaan keluarga Jack semakin besar, di mana Jack III menjadi orang pertama yang menciptakan TV kabel, Jack IV membawa perusahaannya ke bidang gaming, dan tibalah kita ke Jack saat ini, yaitu Jack Grimm V, yang sejauh ini menjadi Jack tersukses. Dia menjadi investor awal online gaming, hardware, dan juga software, bahkan menjadi investor terbesar bagi chip-chip prosesor di dunia. Jack V mendapatkan status triliuner karena itu, dia juga memperbesar badan amal dari JK Holding, dan bagi siapapun yang mengenalnya, pasti akan menyukainya. Mendengar cerita ini, Bruce pun bingung di mana bagian menakutkannya, yang dijawab Alfred kalau di atas kertas memang tidak ada yang menakutkan, tapi seorang triliuner sudah pasti eksentrik. Di sisi lain, Joker dengan pisaunya terlihat menerobos hutan belantara sampai akhirnya bertemu dengan seekor puma. Sang puma langsung berusaha menerkam Joker yang segera dia tangkap sebelum akhirnya membunuh sang puma. Tapi sesaat kemudian, Joker mendengar suara seseorang.
Setelahnya, Alfred melanjutkan ceritanya, di mana kita akan kembali ke awal karena Jack Grimm the First ternyata selalu tampil di depan kantor dokter gigi, dan pada tahun itu nitrogen oksida atau gas tertawa baru diperkenalkan, di mana Jack akan menyelinap untuk membocorkan gas itu ke dalam gang, membuat orang-orang tertawa, tapi gas itu juga membuat orang-orang gampang tersugesti, yang membuat Jack bisa menggasak uang mereka. Dan bukan cuma itu, ketika sudah memiliki banyak uang, Jack bahkan mendanai rivalnya sendiri dalam teater dan film, serta berpura-pura kalau mereka bersaing. Itulah yang Alfred temukan soal Grimm Family. Mereka selalu bermain di kedua sisi, berinvestasi di kedua belah pihak yang berlawanan, seperti mendanai perang sekutu dan poros, mendanai saluran berita aliran kiri dan juga kanan, perdamaian dan perang, sampai penjahat dan penjara. Grimm Family bisa dibilang adalah keluarga penjahat terkuat di dunia, mengambil keuntungan dari manapun, dan tidak punya prinsip kecuali kekuatan. Bruce pun menanyai kenapa dan sampai kapan, yang dijawab Alfred kalau dia selalu mengingat moto mereka, yaitu hidup seperti badut, karena badut selalu mengelabuhi semua orang, dia adalah mastermind dari segalanya, dan emas di seluruh dunia tidak akan cukup untuknya. Di pulau, Joker mencari asal dari suara tadi yang menuntunnya ke sebuah pondok dengan pria tua di sana. Sang pria pun sangat bersyukur karena dia menemukan orang lain setelah terjebak sendiri di pulau itu selama 30 tahun. Tapi ketika melihat muka Joker, sang pria terlihat terkejut. Dia seperti mengenal Joker, dan Joker tersenyum lebar sambil menyuruh pria itu untuk kabur. Sang pria pun lari sekuat tenaga, sementara Joker menyuruhnya bersiap karena dia akan datang. Setelahnya, Joker menembakkan panahnya yang menancap di kaki sang pria, membuatnya terjatuh, dan ketika Joker berjalan ke arahnya, sang pria terlihat ketakutan. Setelahnya, Alfred memberitahu kalau semua itulah apa yang dia laporkan pada atasannya, yang membuat Bruce mengatakan kalau dia tidak peduli pada laporannya karena dia ingin tahu apa yang Alfred percaya. Karena ini, Alfred mengatakan kalau bagian ini akan sedikit gila, tapi kita harus kembali ke awal, ke era Jack the First, karena ketika dia menggali lebih dalam, dia menemukan orang-orang yang menonton filmnya mati tak lama setelah filmnya selesai, dengan kondisi meringis kesakitan, senyum menyeringai, seperti mereka diracuni strychnine, satu dari beberapa racun yang bisa diserap oleh kulit, mungkin saat berjabat tangan dengan sarung tangan seorang badut. Alfred juga menemukan banyak orang yang terlibat dengan Jack akan berakhir tragis, lompat dari jembatan, hilang di kapal, dan di tahun 90-an, temannya di FBI yang memulai investigasi tewas dalam kecelakaan kapal. Mendengar ini, Bruce masih belum mengerti apa yang Alfred maksud. Yang dijawab Alfred kalau yang dia maksud ada sebuah proyek yang lebih gelap. Dia menemukan kalau Jack berinvestasi di berbagai penemuan mematikan seperti bom, bioweapon, sampai virus. Bahkan ada rekaman ketika Jack dan orang-orangnya tertawa ketika uji cobanya berlangsung. Dan bukan cuma itu, dia juga curiga kalau pulau-pulau yang Jack beli digunakan untuk memenjarakan musuhnya, membiarkan mereka di sana, yang membuat Jack merasa menjadi Tuhan. Dia juga percaya kalau Jack menggunakan anak-anak. Pertama dia menggunakan anak-anak dari panti asuhan, tapi sekarang dia menggunakan yang lain. Dia percaya kalau Jack meneliti sel-sel mereka di ARKS-nya, menciptakan ramuan keabadian, dan dia percaya kalau sebenarnya tidak ada yang namanya Grimm Family, tidak ada Jack 1-5, dan yang ada hanyalah satu Jack, karena mungkin Jack menggunakan sihir mengerikan, atau melakukan perjanjian dengan iblis, atau mungkin malah keduanya. Tapi yang pasti, Jack adalah orang yang sangat mengerikan, makhluk mengerikan yang berkeliaran di bumi, dan Jack bukanlah orang yang tidak pernah tertawa, melainkan seekor makhluk yang selalu menertawakan kita semua. Bruce pun menanyai siapa dia, yang dijawab Alfred kalau Jack adalah The Joker. Di pulau tadi, ketika sang pria terjatuh tidak berdaya, Joker yang menghampirinya perlahan-lahan berubah. Tubuhnya terbuka dan membesar, gigi berlapis-lapis keluar di mulutnya, yang membuat sang pria itu ketakutan. Dan Joker akhirnya mengeluarkan bentuk monsternya, yang sambil tertawa langsung menerkam dan memakan sang pria.
Setelah mendengar semua cerita tadi, Bruce terlihat pergi, berniat mengecek Waylon yang diminta Alfred berhati-hati, dan selagi Bruce pergi, Alfred menyalahkan dirinya sendiri karena menceritakan soal Joker, merasa dia telah melibatkan Bruce karena meski Bruce ingin balas dendam, tapi ini terlalu besar untuknya. Apalagi akhir-akhir ini, Bruce baru melihat wajah asli dunia yang penuh dengan monster. Alfred juga sempat melihat Bruce membaca berita soal pejuang wanita dari neraka, dan sekarang dia sadar kalau alasan dirinya memberitahu Bruce soal Joker bukan untuk kebaikan Bruce, melainkan karena dia sudah tidak sanggup menyimpan semua cerita itu sendiri. Sementara itu, ketika Batman berlarian di Gotham, Joker terlihat memperhatikannya sebelum dia pergi kembali ke manornya dengan seorang pelayan yang menyambut serta menawarinya makan. Tapi Joker menjawab kalau dia sudah makan sebelum dia pergi ke dalam guanya karena ada rencana yang harus dia buat.